Baik, kembali di Perempuan Bicara setelah mendengar tadi bagaimana Malika selamat dari penculikan, masih ada PR yang harus kita tunggu adalah hasil visum begitu ya. Karena tadi kekerasan fisik sudah diakui memang terjadi, tapi masih ada hasil visum pasti yang sedang ada di benak Ibu Oni juga nih. Apakah Ananda ini juga menjadi korban kekerasan yang jangan sampai ini Bu ya, kekerasan seksual dari penculik. Yang diharapkan oleh Ibu nih visum keluar, paling tidak apa yang mau Ibu sampaikan soal itu? Kan pasti ada nih ketika tahu ini adalah residivis dari pencabulan anak, kasus pencabulan anak. Kalau memang pihak kepolisian atau kedokteran menyatakan hasil visum, dia memang baik, ya syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kita berdoa Saya seperti itu Bu, terima. iya. Doa saya selalu seperti itu. Iya, amin. Saya seorang ibu, Amin, amin. pengennya yang terbaik buat anak saya. Tapi kalau memang tes hasilnya itu mengarah seperti itu, saya hanya bisa pasrah gitu. Tapi Menyerahkan pada hukum ya Bu? Iya. Oke. Tapi dalam kepasrahan itu saya nggak terima semuanya. Baik, kita berdoa tidak terjadi terhadap Malika. Oke, saya mau dengar dari Mbak Devi dulu. Mbak Devi, melihat kemungkinan-kemungkinan itu, bagaimana paling tidak sebagai masyarakat juga harus berada di sekitar Ibu Oni dan keluarga ya sebagai korban? Ya, pertama pelajarannya yang paling penting adalah semua orang tua kita harus serius memperhatikan anak-anak kita dan menyalakan alarm kita. Karena sekali lagi biasanya pelakunya 75-80% data global termasuk di Indonesia itu orang yang kita kenal. Oke. Entah itu saudara atau yang seperti tadi. Ya. Jadi kita biasakan dialog pada anak, bukan menakut-nakuti anak terhadap orang yang baik, tapi tetap kasih sayang yang utama harus dari orang tua. Kalau tadi katanya ngasih ayam chicken, tetap sampaikan pada anak bahwa kalau ada apa-apa tetap ke ibu ya atau ke bapak ya. Jangan biarkan anak tergantung pada orang lain karena disitulah pintu masuk penjahat-penjahat itu biasanya. Terima kasih Mbak Devi. Mbak Sani, apa yang harus diperhatikan terhadap fase-fase yang dialami Ibu Oni, Malika dan keluarga? Iya, jangan lupa bahwa sekarang Malika dan Ibu Oni dan suami tentunya juga adalah korban dari trauma ini. Jadi ibu dan Malika juga hidup dalam dunia traumatis kan. Jadi ibu pun banyak sekali mungkin menyimpan emosi-emosi yang tidak bisa terkeluarkan dan jangan sampai justru nanti nggak terkontrol malah yang kena justru ke anak itu sendiri bahkan korban Malika begitu ya Bu ya. Jadi saya sarankan di sini ibu perlu pendampingan psikolog Malika juga untuk tercapainya tadi suatu healing dari trauma healing ini dengan mudah-mudahan dengan tuntas begitu ya. Dan tentunya tetap mencari hikmah atau apa sih yang bisa dipelajari dari ini semua supaya penerimaan itu akan lebih cepat terdapat teraihnya dibandingkan mungkin penyesalan atau menyalahkan ke belakangnya gitu. Jadi lihatnya ke depan. Jadi apapun hasil visum nanti dan lain-lain tetap harus ada pendampingan ke depan. Pendampingan dan tadi serahkan pada aparat yang memang bekerja untuk itu. Baik. Oke, nih Mbak Retno, ini yang paling penting nih, hukuman terhadap pelaku. Yudi, ini apa yang bisa menjadi ancaman? Ya, pertama memang tadi ya haknya anak salah satunya rehabilitasi psikologi itu wajib dipenuhi negara sebagaimana perintah undang-undang. Yang kedua adalah terkait dengan penegakan hukum ya. Jadi si pelaku ini bisa menggunakan pasal-pasal berlapis sebenarnya. Jadi kita akan tunggu visumnya. Pertama kalau ada kekerasan fisik berarti ada pasal ya 76C itu kalau ada kekerasan seksual misalnya itu di pasal 76D. Kemudian jika ada ini terbukti tentu penculikannya, ya kemudian juga tadi ada kekerasan verbal mungkin yang mengakibatkan psikis itu juga bisa menjadi tambahan ya. Pasal lain. Ya betul. Jadi ini anak dan punya dampak berat. Mempekerjakan? Betul, itu eksploitasi namanya. Jadi empat pasal. Jadi bisa pasal-pasal berlapis. Nah ini kita dorong supaya polisi menggunakan pasal-pasal berlapis ini dan atas dasar Undang-Undang Perlindungan Anak hukuman jauh lebih tinggi. Jadi harus dihukum secara maksimal. Itu yang harus kita sama-sama ikuti dalam arti ikut kita awasi bersama karena tentu ini tidak sekedar menimbulkan efek jera gitu tetapi bahwa kita mencegah ada korban-korban lain. Kan itu lebih penting ya dan bagaimana melindungi anak-anak kita dari kejahatan seperti ini. Baik, terima kasih sekali Mbak Retno Listiarti, terima kasih juga Mbak Sani B. Hermawan, terima kasih juga Mbak Devi Hermawati dan Ibu Oni tentunya terima kasih. Semoga selalu kuat, kita akan doakan hasil yang terbaik terhadap visum Malika. Salam untuk Bapak dan keluarga Bu, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Itu tadi menjadi akhir dari jumpa kita di Perempuan Bicara. Semoga tidak ada lagi
kasus penculikan anak ya. Apalagi tadi sampai mengeksploitasi begitu ya. Kita berdoa penegakan dan perlindungan pada anak semakin baik ke depannya. Jumpa lagi minggu depan. Salam. Sampai jumpa.